down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Perang Banjar atau Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 sampai 1963 yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar dimulai dengan upaya perebutan tahta Kesultanan Banjar antara ketiga putra Sultan Adam, yakni Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Anom, dan Pangeran Tamjidillah II. Upaya perebutan tahta ini terjadi setelah pemimpin Kesultanan Banjar, yakni Sultan Adam Al-Watsik Billah wafat. Sementara putra mahkota yang bernama Pangeran Abdul Rahman sudah terlebih dahulu meninggal secara mendadak pada 1852. Tampuk kepemimpinan Kesultanan Banjar sejatinya akan diwariskan kepada Pangeran Hidayatullah II yang sudah mengantongi surat wasiat dan didukung keluarga istana. Namun, akibat pengaruh Belanda, terjadi polemik internal terkait suksesi. Berikut latar belakang Perang Banjar di antaranya. 1. Rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. 2. Munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda. 3. Sikap sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Penobatan Pangeran Tamjidillah II oleh Belanda memicu perlawanan di luar istana. Dari pedalaman, Panembahan Muning atau Aling yang pernah mengabdi kepada Sultan Adam, memimpin penentangan terhadap keputusan sepihak tersebut. Panembahan Muning berpendapat, dalam situasi saat itu, yang paling pantas naik tahta adalah Pangeran Antasari, keponakan Pangeran Hidayatullah II. Pangeran Antasari berhak menjadi sultan karena ia keturunan Sultan Muhammadillah. Sultan Banjar yang bertahta pada 1759 sampai 1761. Gerakan Aling dikenal dengan sebutan Datu Muning dan berpusat di Kembayu, Tambai Mekah, di daerah Sungai Muning di Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari menerima undangan Aling untuk bergabung melawan Belanda. Mereka juga didukung beberapa pihak seperti Kesultanan Pasir dan Kesultanan Kutai Kartanegara. Selain itu, Pangeran Antasari mendapatkan bantuan bala bantuan dari Tumenggung Surapati yang memimpin orang-orang Dayak. Pertempuran melawan Belanda akan segera dimulai. Tanggal 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang, Batu Baru, Pengaron. Orang-orang Muning juga melakukan serangan di bawah komando Panembahan Aling dan Sultan Kuning, putra Aling. Pasukan Muning berhasil membakar tambang dan pemukiman orang Belanda. Beberapa kejadian inilah yang menjadi penyebab meletusnya Perang Banjar. Belanda memberhentikan Sultan Tamjidillah II dari tahta pada 25 Juni 1859 dan mengasingkannya ke Bogor karena situasi yang semakin panas. Belanda kemudian menawarkan tahta sultan kepada Pangeran Hidayatullah II. Upaya tersebut dilakukan Belanda untuk menekan potensi kerusuhan akibat serangan dari pasukan pimpinan Pangeran Antasari. Pangeran Hidayatullah II menolak dan justru memilih bergabung dengan Pangeran Antasari untuk melawan Belanda. Oleh pendukungnya, Pangeran Hidayatullah II kemudian dinobatkan menjadi Sultan Banjar di Amuntai pada September 1859. Belanda marah dan menghapus Kesultanan Banjar pada 11 Juni 1860.
Setelah kepergian Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap memimpin rakyat Banjar untuk melawan Belanda. Pangeran Antasari kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh rakyat Banjar dan Dayak pada 14 Maret 1862. Belanda menambah pasukan dengan mendatangkan bantuan dari Batavia untuk menghadapi Pangeran Antasari. Situasi ini membuat Pangeran Antasari harus menerapkan strategi perang gerilya karena kalah jumlah pasukan. 5 dampak akibat Perang Banjar. 1. Kesultanan Banjar dibubarkan. 2. Belanda berhasil menguasai wilayah Kalimantan Selatan seluruhnya. 3. Dikuasainya berbagai sumber daya di Kalimantan. 4. Tidak adanya penerus yang ideal. 5. Sistem birokrasi lama dihapuskan.